podcastnya anak muda. BTW, gimana nih kabarnya kalian siang ini? Semoga selalu sehat ya gengs. Karena pada episode kali ini aku bakal share informasi yang gak kalah menarik dari episode sebelumnya. Penasaran? Yuk langsung aja check it out. Nah, sekarang aku sudah bersama narasumber yang sudah profesional di bidangnya, yaitu bersama Kak Muhammad Shobi. Halo Kak Obi. Halo Fitri. Nah, Kak Obi ini bakal ngejelasin apa itu strategi komunikasi antara personal lo dengan nasabah di Bank CMB Niaga, tepatnya di Jakarta Selatan. Yuk langsung aja kita berbincang-bincang bareng Kak Obi. Nah Kak, silahkan diperkenalkan diri dulu. Katanya nih, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shobi, bagian Daner KTA CMB Niaga Personalan Jakarta Selatan. Nah, Daner KTA Personalan CMB Niaga itu apa sih Kak maksudnya? Daner KTA CMB Niaga itu adalah untuk menawarkan sebuah produk dari CMB Niaga. Tentang apa produk kita, yaitu adalah KTA CMB Niaga. Itu adalah kredit tanpa anggunan gitu. Jadi strategi kita udah seperti menelpon setiap semua nasabah yang sudah ada datanya. Tugas dari seorang personalan itu sendiri seperti apa Kak? Tugas dari Daner tersebut adalah menghubungi nasabah untuk menawarkan produk KTA kita, pinjaman tunai berupa uang, dan itu jumlahnya yang belum bisa ditentukan. Seperti itu, Fitri. Jadi gimana nih strategi komunikasi nih sehingga nasabah itu bisa tertarik untuk mengajukan kepada kakak gitu? Di sini strategi kita adalah supaya nasabah tertarik untuk mengajukan KTA. Kita memberikan sebuah promosi. Yang pertama adalah diskon, terutama dalam cicilan, tenor, serta juga jangka waktu yang agak panjang. Karena di situ adalah teknik kita, bagaimana strategi kita untuk menarik debitur kita supaya debitur kita itu mengambil produk kita. Nah, itu adalah strategi kita. Seperti itu. Jadi sebenarnya siapa saja sih sebenarnya target yang kakak cari dalam penawaran ini Kak? Target kita itu adalah yang pertama para pengusaha, para pekerja karyawan, serta para pengusaha, maupun itu pengusaha besar, kecil, dan juga mikro gitu. Nah, target kita itu adalah seperti orang-orang tersebut. Jadi kita bisalah untuk menawarkan kepada mereka seperti itu. Hanya pengusaha, kalau misalkan seperti orang awam gitu, kalau pekerja UMKM atau yang enggak pengusaha itu boleh nggak sih Kak? Kalau nggak pengusaha, mungkin itu dia mendapatkan penghasilannya dari mana. Itu harus kita tahu dulu. Dia apakah dapat penghasilan, dan kita harus tahu penghasilan itu dari mana. Karena nanti itu akan terdaftar di OJK, penghasilan dan NPWP juga. Jadi sebenarnya ada jaminan nggak sih kalau mengajukan penawaran tersebut? Kalau jaminan itu tidak ada, karena kan kita kredit tanpa anggunan. Berarti kita tidak menjaminkan seperti BPKB, sertifikat rumah, tanah, itu kita tidak menjaminkan. Tapi kita menawarkan sebuah uang tunai tanpa anggunan, seperti itu. Jadi kalau misalkan saya nih sebagai mahasiswa ya, boleh nggak sih ngajuin itu KTA kepada kakak? Kalau mahasiswa sih sebenarnya belum bisa, karena kan belum dapat penghasilan. Belum bisa ya sobat yang masih Seperti itu. mahasiswa. Iya, karena kan yang berpenghasilan di sini yang kita tawarkan, seperti itu. Jadi kriterianya seperti apa saja Kak? Seperti pengusaha, terus apa lagi Kak? Target bank kita adalah pengusaha pertama, dan kedua adalah perdagangan, orang-orang seperti UMKM yang tadi itu disebutkan. Dan itu juga kita seperti karyawan-karyawan swasta yang lainnya seperti itu. Iya. Jadi seperti Fitri tuh belum bisa ya Kak ya? Oh, belum. Maaf aja dulu. Iya, karena kan belum ada penghasilan. Seperti itu. Iya, penghasilannya dari orang tua. Iya. Nah, media apa saja sih yang kakak gunakan dalam proses melakukan penawaran kepada nasabah?
media untuk menghubungi setiap nasabah itu adalah kita yang pertama melalui telepon. Nah, telepon tersebut apakah masih aktif atau tidak gitu. Dan semisalkan telepon itu aktif, kita hanya by phone. Dan tetapi jikalau memang teleponnya itu tidak bisa, ya kita melalui email nasabah. Dan pasti itu adalah sudah tertera di sistem customer service, karena nanti itu adalah email yang valid, data yang valid yang dikirim oleh nasabah. Nah, media selanjutnya itu adalah melalui SMS blast. Ya, SMS blast itu adalah pengiriman SMS kepada semua nomor debitur, seluruh debitur yang berada di sistem. Nah, itu nanti debitur bisa membaca seenggaknya. Kalau tidak bisa mengangkat telepon, kita media berarti SMS. Dan juga adapun itu adalah WhatsApp blast. Kita juga halo biasa. Kita juga menawarkan SMS blast itu juga sama, WA pun juga sama. Topiknya juga sama, menawarkan produk kita yaitu kredit tanpa angguna. Seperti itu medianya. Jadi media sosial yang digunakan seperti WhatsApp, SMS bus, dan email. Iya. Selain itu tuh apa lagi, Kak? Kalau itu sih mungkin kita menitipkan salam ya kepada emergency kontak, biasa seperti itu. Jadi kalau ada keluhan dari nasabah seperti pokoknya ada keluhan dari nasabah, Kakak melakukan solusinya seperti apa? Oke, keluhan nasabah terkait pengajuan KTA itu kita saring dulu di mana masalah, kita tanyakan dulu apa masalahnya, keberatannya di mana, apakah keberatannya di tenor ataukah di cicilan, seperti itu. Nah, itu nanti bisa ketahuan itu mereka keberatannya di mana gitu. Jadi enggak kita asal mengajukan kita approve, enggak, tapi kita saring lagi semuanya seperti itu. Tapi yang menjadi kendala utama dalam penawaran kepada nasabah itu apa sih, Kak, menurut Kakak ini? Oh, kendalanya ya? Kendalanya itu adalah sebuah komunikasi yang tidak terhubung langsung dengan debitur gitu. Karena kita berhubungan langsung dengan debitur, kita penawaran nggak bisa sampai orang lain gitu. Nah, terkadang tersulitnya itu nomor yang sudah didaftarkan di sistem, tiba-tiba nomor itu sudah dipegang orang lain, sudah berganti nama, tiba-tiba dia tidak mengupgrade-nya itu adalah ke customer service kita, dan otomatis kita harus menanyakan dulu data detailnya seperti nasabah. Nah, cara komunikasinya itu adalah halo selamat pagi dengan Ibu Fitri gitu. Oh, ternyata itu bukan diangkat oleh Ibu Fitri, tapi itu melainkan sudah berganti nama, misalkan Ibu Yunita atau gimana. Nah, itu kita harus konfirmasi data dulu tersebut seperti itu. Jadi kendala sendiri itu kesalahan dari Kakak, bisa jadi kesalahan dari customer atau klien gitu, Kak? Iya, yang kesalahan dari customer adalah tidak mengupdate nomor terbaru mereka gitu. Kadang-kadang mereka mengabaikan tersebut, makanya kita tadi teknisnya itu adalah memakai WA blast, karena WA itu mungkin bisa ya tanpa nomor yang tercantum tersebut seperti itu. Sebenarnya Tiska, tadi aku mau nanya ini prosedur persyaratan pengajuan pinjaman itu seperti apa sih, Kak? Oh, prosedur persyaratan. Yang pertama, kita harus melihat sistem kreditnya dia. Ya, sistem kreditnya dia itu kita cek dulu apakah dia mempunyai tunggakan atau tidak. Misalkan kayak di bank lain, di produk lain, kekreditan motornya bagaimana. Dan itu pun nanti sifat kredit dia kita cek juga. Itu enggak sembarangan. Karena itu kita ceknya itu adalah melalui SID BI. Ya, itu kita harus minta ke OJK. Seperti itu. Kita request ke OJK, kita minta slip dia, apakah dia layak di grade mana untuk diajukan. Misalkan dia hampir grade-nya lulus nih, dia itu pasti kita telepon kembali, kita konfirmasi kembali. Nanti ada tim verifikasi selanjutnya yang akan menghubungi dia bahwa pengajuan dia disetujui. Seperti itu. Ya, Kak, baik. Semisalkan nih teman-teman yang nonton podcast ini di rumah mau ngajuin pinjaman nih, Kak. Sebenarnya apa sih yang menjadi persyaratan utama gitu? Harus ada KTP kah? Harus ada kartu tanda mahasiswa atau kartu tanda dia seorang pengusaha? Oke, kalau untuk syarat pengajuan itu adalah yang pertama adalah pasti KTP yang sudah elektronik. Ya. Yang kedua adalah kalau memang dia pekerja, dia harus mencantumkan NPWP. NPWP jadi kita bisa ngelihat penghasilan dia gimana per tahun, pengeluaran bruto dan bersihnya bagaimana. Dan yang ketiga adalah kita membutuhkan slip gaji.
kalau dia karyawan, pekerja. Dan keempat adalah kalau dia pengusaha, kita butuh surat keterangan usaha dari RT RW maupun kelurahan setempat. Dan nanti kita bisa tahu kalkulasi penghasilan dia per bulan berapa, apakah dia bisa kita ajukan dengan limit yang telah kita sediakan, seperti itu. Iya Kak, benar sekali. Sebenarnya kendala komunikasi dari klien atau customer juga bisa dibilang nasabah itu ada misalkan ngomel-ngomel ini itu kepada kakak gitu. Sebenarnya kakak udah memaksimalkan hasil kerja kakak, tapi dia customer ini masih ngomel gitu. Ada nggak sih yang Kak seperti itu? Itu banyak sekali. Iya, nggak semua nasabah itu menerima dengan baik tawaran kita. Dan nasabah itu banyak yang komplain karena saya kan udah nggak mau, tapi kita terus berusaha dengan mengadakan promosi dan diskon-diskon, misalnya voucher belanja atau apapun gitu. Nanti kita dari tenor kita perkecil atau kita pendekkan lagi untuk cicilannya. Nah, kita terus merayu nasabah, bagaimana caranya nasabah biar tertarik untuk mengambil KTA kita, seperti itu. Contoh merayu, merayu nih Kak. Seperti apa sih merayu dimaksudkan dari kakak tadi? Oke, komunikasi. Contohnya saya nih nasabah nih, teman-teman. Nih saya nasabah. Nih kakak mengajukan penawaran kepada saya. Coba contohkan nggak? Oke. Kita hanya menyontohkan sedikit ya untuk percakapannya. Ini yang untuk menerima atau tidak sebenarnya? Kakak mengajukan dan saya akhirnya menerima gitu. Oke. Biar teman-teman podcast di sini tuh juga kalau dia mau jadi personal seperti kakak, dia termotivasi dari cara kakak gitu. Strategi kakak gimana sih gitu? Oh gitu. Oke. Gini. Oke, baik kita mulai ya. Secara strategi komunikasi kita memang tadi saya lupa juga ada cara komunikasi itu adalah face to face. Jadi kita bisa janjian di mana, bisa ketemu, dan di sini kita bisa ngobrol seperti Fitri seperti ini. Nah, kita contohkan ya cara komunikasinya. Contohnya sebagai pengusaha ya. Pengusaha. Nggak mahasiswa, nggak mahasiswa, pengusaha. Selamat siang dengan Ibu Fitri. Siang Kak. Iya. Di sini saya Muhammad Sobi Bu dari CMB Niaga Persenalan KTA. Penawaran dana tunai. Ya Bu. Di sini Ibu adalah mendapat kriteria untuk pengajuan KTA. Dan di sini juga Ibu kita mempunyai banyak diskon gitu, dan Ibu kira-kira mendapatkan limit KTA-nya itu adalah sekitaran 30 juta ya Bu. 30 juta Ibu kita ajukan untuk pengajuan kredit tanpa anggunannya. Bagaimana Ibu Fitri? Apa kita lanjut proses? Jadi keuntungan yang saya dapatkan itu lebih rincinya lagi, coba dijelaskan Pak. Oke. Di sini Ibu mendapatkan tenor adalah 36 bulan ataupun sama dengan adalah 3 tahun. Dengan cicilannya itu per bulan adalah 1.150.000. Jadi kan Ibu nanti kalau dikalkulasikan ya Ibu bisa hitung sendiri lah. Nanti kita hitung-hitung bagaimana. Seperti itu Ibu. Jadi cicilannya pun itu bisa diperkecil, tapi tenornya agak diperpanjang Bu. Seperti itu. Wah mantap sekali. Seperti itu ya teman-teman, cara seorang personal loan menawarkan promosinya kepada nasabah. Kalian tertarik? Yuk langsung aja kontak Kak Obi ya, nanti Fitri list di bawah nomornya kalau mau. Itu Kak, selama kakak menjadi seorang danner KTA personalan ini ada mengalami apa? Kayak gue udah capek ngadepin ini gitu, ngadepin nasabah, ada rasa jenuh atau gimana Kak? Sebenarnya sih kalau titik jenuh untuk penawaran itu ada, pasti gitu. Tapi gimana, tergantung kita menyikapinya bagaimana. Semakin kita kerja keras dan kita semakin tahu hasilnya nanti bagaimana gitu. Jadi janganlah pantang menyerah atau bosan dalam titik jenuh tersebut. Bangkitlah dalam titik jenuh tersebut. Bangkit ya Kak? Bangkit, harus bangkit. Jadi kita harus tahu gitu, titik jenuh ini berarti akan ada titik terang. Seperti itu. Jadi ada nggak sih Kak solusi dari kendala-kendala yang tadi Fitri sampaikan? Apa saja sih menurut Kakak solusi dari mungkin kendala dari nasabah yang ngomel-ngomel atau mungkin kesalahan dari pihak banknya sendiri? Bagaimana Kak? Kalau untuk solusinya itu adalah selalulah ramah kepada nasabah, walaupun dia sekeras apapun, dia adalah sebagai raja. Jadi simboyan dalam CMB Niaga adalah nasabah adalah raja. Seperti itu. Dan kita terus bercakap dengan persuasif, inovatif, dan kreatif. Intinya seperti itu. Intinya nggak boleh kalau nasabah marah kita harus sabar ya Kak? Nggak boleh marah juga. Oh nggak boleh, karena nanti akan timbul komplain. Iya, seperti itu.
sangat sabar sekali ya Kak Obi ini teman-teman. Tapi di sisi itu kan insentif atau bonus yang kakak dapatkan kan juga lumayan besar. Oh ya, Iya kan? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong berapa tuh kak? Oh mohon maaf, kalau itu nggak bisa, itu Kenapa, nggak bisa Kak? kita sebutin. Ya karena itu konfidensial dari perusahaan gitu. Ya kan siapa tahu ini teman-teman Fitri yang nonton podcast ini bisa tertarik gitu kan menjadi donor KTA Personalon. Yang katanya nih omset pemasukannya lumayan besar. Oh, kalau untuk omsetnya sih ya alhamdulillah tergantung kerja keras kita, di mana kita nggak pernah nyerah lah, pas itu ada jalan. Tenang aja, semuanya itu udah diatur, rezeki pun satunya udah diatur. Intinya ya kalau untuk angka ya saya mohon maaf nggak bisa jelasin gitu. Nanti cek PC aja. Jadi ada saran nggak sih kak buat teman-teman podcast nih yang nonton mungkin tertarik ingin menjadi personalon seperti kakak? Sarannya itu adalah kita harus teruslah mencoba. Kak, terima kasih banyak kak. Semoga sahabat podcast di rumah juga bisa nih tertarik buat menjadi personalon seperti kakak. Hebat banget. Tepuk tangan guys. Nah, sobat podcast nggak terasa nih udah nemenin kalian selama 15 menitan. Bersama aku sih kita dari narasumber yang sangat profesional kak Obi. Nah, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa semangat, tetap berdoa, dan jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, rajin pakai masker jika bepergian. Semangat buat hari ini, dan jangan lupa nanti